Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi yang indah, pagi yang cerah, di mana Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami untuk beribadah di minggu pertama di bulan Maret. Tuhan, terima kasih setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, biarlah kami mempergunakannya sebaik-baiknya. Itu sebabnya Tuhan, pagi ini kami mohon Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami, dimanapun rumah kami, Kau hadir, Kau memimpin kami, Kau memberkati kami, Kau persiapkan kami Tuhan, sehingga kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami masuk di dalam ibadah dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang punya kerinduan untuk menerima firman-Mu, untuk juga memuji-muji Engkau, sehingga ibadah kami Tuhan tidak sia-sia. Ibadah kami tidak berlalu demikian saja, tetapi kami ingin menjadi berkat dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya pagi ini biarlah Engkau berkati Dama yang akan menjadi WL Tuhan. Urapi dia, kuduskan dia Tuhan. Pakai suara, hati dan pikirannya untuk memuji Engkau Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus kita berkumpul kembali melalui Zoom. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita datang kepada Tuhan. Karena kita tahu selama 1 minggu ini banyak hal yang kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam pekerjaan, di dalam segala aktivitas kita. Semua itu kita mampu lakukan karena pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh rasa syukur kepadanya. Tuhan Yesus, di pagi hari yang indah ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, ini kami jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Berterima kasih atas segala pertolongan-Mu 1 minggu ini. Engkau meluputkan kami dari segala hal-hal yang buruk Tuhan. Engkau memberkati apapun yang kami kerjakan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami semua tahu Tuhan, kasih setia-Mu sungguh besar bagi kami. Pertolongan-Mu takkan pernah terlambat bagi kami. Haleluya. Mari katakan kepada Tuhan, sungguh besar setia-Mu ya Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahmu, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari katakan dengan sungguh besar setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, nyata di dalam hidup kami, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupan. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahmu, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian
dalam roh dan kebenaran selamanya. Benar Tuhan, kami tinggikan Engkau. Sungguh besar setia, haleluya, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Hadirmu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, haleluya Tuhan, segalanya, lebih dalam kami menyembah Tuhan, ku menyembah di dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Mari katakan lebih sungguh dari hati kami tinggikan Engkau, yes Tuhan, melebihi segala, haleluya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami hanya mau di dalam roh dan kebenaran, Yesus. Kami tinggikan, haleluya Tuhan, kami menyembah kami dalam roh dan kebenaran. Kami angkat suara kami tinggikan Engkau. Segala pujian, segala tandanya
kehidupan kami Tuhan. Kami rasakan nyata di dalam setiap kehidupan kami. Tiada satupun kata yang bisa melukiskan indahnya kasih-Mu Tuhan. Hanya ini yang bisa kami lakukan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami menyembah Engkau. Haleluya. Haleluya. Dimuliakan di tinggi. Katakan kepada Tuhan, Yesus, Yesus, Kau Raja kami Tuhan. Kau Raja yang bertata, yang bertata, Yesus yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari angkat tanganmu, ini pengakuan kami Tuhan. Dimuliakan Engkau, bagi Tuhan. Haleluya. Engkau yang bertahta Tuhan, Engkau yang berkuasa, Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Yesus dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, oleh sebab itu kami mau lebih bersorak kepada Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Haleluya. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat. Saya percaya kita semua di dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Kita katakan bangkit serukan nama Yesus.
nama Yesus. Bangkit, bukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita Tuhan, ini senang, kalahkan tipu daya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus, benar yang Tuhan. Nama Yesus, kota benteng yang nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, benar yang Tuhan. Nama Yesus, kota benteng yang nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus menara yang kuat, kota benteng yang teguh, dan juga dia sanggup mengalahkan segala musuh kita. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu, kita terus memuji Tuhan, kita katakan Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari katakan dari awal, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, Yesus nama di atas segala nama. Tuhan kita yang luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan piring-piring rohani kita
sehingga melalui firman Tuhan yang ditaburkan bisa berakar dan berbuah di dalam hati dan pikiran kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kami bisa bersekutu dengan Engkau di pagi hari ini. Kami bisa memuji Engkau Tuhan. Kami bisa menyembah Engkau. Terima kasih buat darah-Mu yang telah melayakkan kami untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini juga Tuhan, kami jemaat-Mu, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar, kami bisa aplikasikan di dalam hidup kami Tuhan. Dan karya-Mu ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna. Rencana-Mu dan karya-Mu ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari katakan, Bapa Kau sempurna dalam rencana-Mu. Bapa Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Oh, hidup kami menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Saya serahkan
serahkan kepada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan ini. Inilah saat yang terbaik Tuhan, di mana firman-Mu akan diberitakan. Itu sebabnya Tuhan ajari untuk kami duduk diam Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami pagi ini Tuhan. Apa yang Tuhan mau yang kami harus lakukan. Nyatakan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu bagi kami lewat firman yang akan kami dengar Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pimpinan penyampaian firman-Mu pagi ini. Roh Kudus memimpin, Roh Kudus berbicara, Roh Kudus yang akan mengatur semuanya sehingga dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, buka hati, pikiran, dan perasaan kami. Untuk kami dapat boleh mengerti, untuk kami dapat mendengar akan suara-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Suara saya kedengaran? Suaranya kedengaran? Kedengaran Bu. Ya, selamat pagi, salam semuanya. Kita udah masuk bulan ketiga ya, di tahun 2022. Nggak terasa waktu begitu cepatnya berlalu, udah masuk bulan ketiga di minggu pertama. Dan di dalam ibadah ini kita juga akan selain mendengarkan firman Tuhan, kita juga akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema sikap benar dalam menerima penyertaan Tuhan. Saudara-saudara, setiap manusia ingin berhasil di dalam hidupnya. Sehingga seringkali keberhasilan itu diusahakan dengan berbagai macam upaya. Asalkan kita dapat tercapai apa yang menjadi tujuan kita. Ternyata hal seperti ini bukan hanya berlaku bagi masyarakat sekuler saja, tapi juga dapat di dalam kekristenan. Bukankah sebagai anak-anak Tuhan kita juga mengharapkan segala sesuatu yang kita lakukan itu dapat berhasil? Lalu apakah yang menjadi kunci keberhasilan itu? Banyak orang berpikir bahwa keberhasilan dapat diperoleh dengan adanya kekuasaan. Ya, kita berkuasa jadi orang kaya, jadi orang yang berkuasa ya di mana-mana gitu, atau seorang ya boleh bilang pejabat gitu ya, yang boleh terkemuka, terkenal gitu, atau dengan menjalin hubungan dengan seseorang yang sangat berpengaruh, ataupun dengan demikian suatu kemajuan. Dengan dimiliki suatu kemajuan, kemauan yang menggebu-gebu untuk maju dan mencapai tujuan. Dan tentu masih banyak lagi yang lainnya. Dan faktanya, konsep-konsep yang demikian memang telah ikut terbawa dalam hidup pelayanan Kristen. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi, memang kita tidak dapat menyangkal bahwa faktor-faktor tersebut merupakan penunjang keberhasilan hidup dalam pelayanan Kristen. Tetapi harus juga kita ingat bahwa masih ada satu syarat atau faktor mutlak yang kita butuhkan di dalam mencapai keberhasilan itu, dan ini adalah yang sangat penting. Kita akan membaca di dalam kitab Yosua. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk menebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan dari gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar,
yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Inilah janji Tuhan kepada Yosua, saudara-saudara. Janji Tuhan kepada Yosua 3 kali dikatakan, janganlah takut, kuatkan hatimu, jangan takut, jangan kecut. Ya, saudara-saudara. Bacaan kita Yosua menunjukkan adanya syarat tersebut, syarat yang dimiliki oleh Yosua dalam mencapai keberhasilannya, yaitu penyertaan Tuhan. Ini sebagai syarat yang mutlak. Penyertaan Tuhan ini harus dimiliki oleh setiap pelayan Tuhan. Dan untuk itu perlu ada suatu sikap yang benar. Di sini kita juga melihat paling tidak ada 2 sikap yang perlu dimiliki oleh seorang pelayan Tuhan. Yang pertama, kita perlu memiliki keyakinan pada janji penyertaan Tuhan. Seperti yang tadi kita sudah baca di dalam ayat 6, 7, 8, dan 9. Kuatkan hatimu dan teguhkan hatimu. Saudara-saudara yang kekasih, pada saat Musa mati dan Yosua ditunjuk untuk menggantikannya sebagai pemimpin bangsa Israel, Yosua merasa sangat takut dan gentar. Tentu saja ketakutan dan kegentaran Yosua ini sangat beralasan, saudara. Yosua sadar akan keberadaan dari bangsa yang akan dipimpinnya itu. Itu suatu bangsa yang bukan hanya besar, tapi suatu bangsa yang degil, pemberontak. Bahkan dikenal sebagai suatu bangsa yang tegar tengkuk. Tentu kita setuju bahwa Yosua memang merupakan pilihan yang tepat untuk menggantikan posisi Musa. Yosua yang memang sebelumnya sudah dipersiapkan selama bertahun-tahun di padang gurun, yaitu di mana ia menjadi pelayan pribadi Musa selama 40 tahun. Ia juga merupakan salah satu dari 2 orang saksi mata yang masih hidup dari penderitaan di Mesir hingga keluar dari Mesir. Dan ini berarti bahwa ia telah melihat sendiri bagaimana Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Bagaimana Tuhan telah memimpin Musa. Selain itu juga ia juga merupakan salah satu dari 12 mata-mata yang masuk ke tanah Kanaan dan kemudian kembali dengan memberikan pandangan yang penuh keyakinan bahwa Tuhan akan menolong mereka menaklukkan tanah Kanaan. Ini membuktikan iman Yosua yang sungguh luar biasa. Dari 12 orang pengintai, Yosua termasuk salah satunya. Tetapi Yosua menyadari bahwa keunggulan-keunggulan yang dimilikinya itu bukanlah jaminan bagi keberhasilan tugas yang akan dipikulnya. Selama ini, ia telah melihat bagaimana Musa sebagai seorang pemimpinnya begitu agung. Seorang pemimpin yang memiliki karisma. Seorang pemimpin yang sangat dihormati. Namun tetap saja Musa masih kewalahan menghadapi bangsa Israel. Bagaimana dengan dia? Bukankah ia hanyalah seorang pelayan? Dia sadar bahwa tugas yang diembankannya tidaklah mudah. Karena itulah ia merasa takut dan gentar. Saudaraku yang kekasih, tugas yang diberikan pada Yosua memang sangat besar
sangat berat. Tapi Allah menghibur hatinya Yosua. Di ayat 5 kita melihat Tuhan berjanji bahwa ia akan menyertai Yosua. Janji ini begitu indah dan sungguh memberi kekuatan bagi Yosua di tengah-tengah ketakutannya. Namun penghiburan ini dilanjutkan pada ayat ke-6. Suatu perintah agar Yosua memiliki hati yang kuat dan teguh. Kalimat ini diulangi kembali dalam ayat 7 dan ayat 9. Apa artinya ini, saudara-saudara? Saudara-saudara yang kekasih, kalimat kuatkan dan teguhkanlah hatimu menunjukkan bagaimana sebenarnya Tuhan yang telah memilih Yosua tidak meminta Yosua memiliki keberanian yang melebihi kodrat manusia. Tuhan hanya minta agar Yosua tetap kuat dan teguh, yaitu dengan memiliki kepercayaan dan keyakinan yang penuh terhadap janji perintah Tuhan. Saudara, tetap kuat dan teguh berarti percaya dengan sungguh-sungguh akan janji Tuhan. Saya akan ada satu ilustrasi, saudara. Suatu kali di sebuah desa kecil yang telah mengalami musim kemarau panjang, terjadi bencana kekeringan yang dahsyat. Lahan-lahan sawah dan ladang-ladang menjadi kering dan tidak ada penghasilan, tidak dapat menghasilkan apa-apa. Penduduk sangat sedih dan menderita karena persediaan bahan makanan mereka sudah habis. Mereka sudah mengusahakan berbagai cara agar hujan segera turun, tapi hujan tidak pernah turun. Hingga pada suatu hari, karena desakan penduduk setempat, akhirnya kepala desa meminta agar seorang penginjil yang melayani di sana berdoa kepada Allah. Mereka mengatakan bahwa mereka akan semakin percaya kepada Allah bila ia mencurahkan hujan bagi mereka. Saudara, penginjil ini pun menjawab tantangan mereka. Ia memerintahkan kepada semua penduduk untuk membawa segala benda yang menunjukkan keyakinan mereka bahwa Allah akan segera mencurahkan hujan. Penduduk di sana segera pulang ke rumah dan kembali dengan membawa berbagai macam benda. Ada yang membawa Alkitab, ada yang membawa salib, ada yang membawa benda-benda lain yang menurut keyakinan mereka. Saudara, di tengah-tengah orang banyak itu tampak seorang anak kecil datang dengan membawa satu payung. Dan payung itu dibuka oleh dia. Lalu penduduk yang ada di situ rame-rame mentertawakannya dan bertanya, mengapa di tengah panas seperti ini kamu membawa payung dan payung itu dibuka lagi? Lalu anak itu menjawab, bukankah Allah akan mencurahkan hujan buat kita? Karena itulah saya membawa payung, karena sebentar lagi akan turun hujan. Saudara, anak kecil ini telah menyatakan kepercayaannya yang begitu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan akan sikap percaya sungguh inilah yang diinginkan Tuhan dari kita semua. Masih ingat waktu Tuhan mendudukkan seorang anak kecil dan dia berkata, iman seperti anak ini yang Tuhan inginkan. Jadi kita jangan meremehkan pendapat anak kecil. Karena Tuhan yang iman seperti anak kecil ini yang Tuhan inginkan. Lalu saudara-saudara, firman Tuhan dalam Yosua ini, aplikasinya apa buat kita? Saudara, janji penyertaan yang disampaikan Tuhan kepada Yosua pada waktu yang lalu, hari ini kembali disampaikan bagi kita semua. Surat Ibrani 13 ayat 5b berkata, bagaimana Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, apakah saat ini hati kita sedang bimbang? Apakah saat ini hati kita sedang ragu? Kita meragukan akan janji Tuhan. Saudara, Tuhan berjanji bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita ataupun gagal di dalam menolong kita. Dia hanya meminta agar kita yakin, percaya akan janji pernyataannya. Saudara, percayalah dan yakin akan janjinya. Ia telah memanggil kita menjadi anak-anaknya. Ia juga akan menyempurnakan segala rencananya itu. Saudara-saudara, kenapa saya sedih? Ayat ini menjadi ayat favorit buat saya.
Sebab sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Jadi saya benar-benar percaya kalau saat bagaimana apapun yang terjadi pada saya, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan selalu ada bersama dengan saya. Saya bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Nya ini Tuhan. Tuhan dengan firman-Nya ini selalu menguatkan saya. Membuat saya selalu ingat akan kasih setia-Nya yang tidak pernah berubah. Nah, saudara-saudara, kita perlu memiliki ketaatan. Kalau tadi yang pertama, saudara-saudara, kita perlu memiliki keyakinan pada janji Tuhan. Tadi kita perlu memiliki keyakinan pada janji penyertaan Tuhan dalam ayat 6, 7, dan 9. 5, 6, 7, dan 9. Lalu yang kedua, kita perlu memiliki ketaatan untuk melakukan perintah-perintahnya. Saudara-saudara, jikalau kita melihat peta perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan, mungkin kita akan merasa heran ketika melihat bahwa sebenarnya jarak dari Mesir ke tanah Kanaan tidak terlalu jauh. Semestinya tidak dibutuhkan waktu sampai 40 tahun untuk bisa tiba di Kanaan. Ada beberapa tafsiran menyatakan bahwa jarak tersebut hanya memerlukan kira-kira kurang lebih 6 bulan perjalanan. Bahkan mungkin tidak perlu selama itu. Tapi mengapa Tuhan membiarkan bangsa Israel berkeliling dan mengembara di padang gurun selama 40 tahun? Saudaraku yang kekasih, kita dapat melihat bagaimana sepanjang perjalanan itu bangsa yang besar dan tegar tengkuk ini terus bersungut-sungut dan memberontak kepada Allah. Mentalitas budak diperoleh di Mesir terus dibawa-bawa. Tidak heran kalau berulang kali mereka mengancam Musa dan meminta untuk dikembalikan ke Mesir. Selama pengembaraan itu, bangsa Israel telah gagal untuk mempercayai Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepada mereka. Dan akibatnya Tuhan membiarkan mereka berpuluh-puluh tahun di padang gurun untuk mengajar mereka dan membiarkan mereka sampai generasi yang tidak taat itu semuanya mati di padang gurun. Mereka juga dididik untuk taat pada hukum Tuhan. Mereka sering diingatkan bahwa iman dan ketaatan kepada Tuhan akan membawa kemenangan. Sebaliknya, ketidaktaatan dan ketidakpercayaan dan ketidaktaatan membawa tragedi. Nah, saudara, sejarah yang demikian juga menyadarkan Yosua bahwa mereka harus memiliki sikap yang taat pada hukum Tuhan. Janji penyertaan Tuhan berikan pada mereka menuntut konsekuensi ketaatan dari bangsa Israel itu kepada Tuhan. Hal ini dapat kita lihat di dalam ayat 7. Tuhan mengingatkan Yosua untuk bertindak sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadanya oleh Musa. Saudara-saudara, hanya dengan ketaatanlah pimpinan dan penyertaan Tuhan itu dapat dimengerti dan dinikmati. Untuk itu, Tuhan juga membimbing Yosua bagaimana memiliki ketaatan yang sungguh kepada Tuhan. Mari kita lihat dan kita perhatikan di ayat 8. Tuhan memerintahkan Yosua untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan memperkatakannya. Ini berarti bahwa firman Tuhan itu bukan hanya disimpan dalam hati atau direnungkan dalam pikiran, tapi juga dinyatakan oleh mulut. Apa artinya firman Tuhan itu dinyatakan dalam mulut? Ada dua hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kita ketahui bahwa mulut berfungsi sebagai untuk makan. Jadi firman Tuhan itu perlu dikunyah, ditelan, dicerna, sampai menjadi bagian dari orang itu dalam pikiran dan tindakannya. Lalu yang B, yang kedua, mulut juga berfungsi untuk berbicara.
Seseorang yang menerima pengajaran dari Tuhan, ia juga harus mengajar, mengingatkan, dan menguatkan orang lain. Dengan merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan, maka Yosua dan bangsa Israel akan semakin mengerti kehendak Tuhan. Dengan demikian mereka akan dapat taat pada firman Tuhan. Firman Tuhanlah kunci ketaatan itu. Dan ketika kita terus hidup dalam firman, maka ketaatan tidak akan lagi kita pandang sebagai sesuatu yang memberatkan. Kita akan mengerti dan menikmatinya. Dan itu semua membawa kita kepada sikap yang berserah kepada Tuhan dan siap menerima penyertaannya. Saudaraku yang kekasih, aplikasi dari firman Tuhan ini, saudara, saya yakin ketaatan yang pernah Tuhan tuntut dari Yosua juga dituntut dari kita hari ini. Pada saat kita taat kepadanya, maka ia akan membuat kita mampu melewati berbagai-bagai kesulitan. Hidup sebagai anak-anak Tuhan memang tidak mudah, saudara. Banyak tantangan yang akan kita hadapi. Ada banyak godaan yang mencoba untuk menarik kita keluar dari hidup sesuai dengan firman Tuhan. Belum lagi sebagai berbagai macam ancaman yang merongrong kita. Mungkin dari pihak luar, bahkan sampai keluarga kita yang dekat sekalipun. Tapi ingatlah bahwa Ia, Tuhan, berjanji untuk menyertai kita. Tuhan tidak meminta yang lebih dari kita, tapi hanya meminta agar kita taat kepadanya. Nggak gampang, saudara, melakukan firman Tuhan. Taat kepada firman Tuhan aja nggak gampang. Bukanlah tantangannya dari luar. Kadang-kadang dari suami, dari istri. Ada seorang suami yang taat kepada Tuhan, mau datang kebaktian pagi sore, mau ikut Bible study atau pendalaman Alkitab setiap hari Selasa. Setiap hari Jumat, dia ikut doa malam di gerejanya. Tapi ada tantangan dari istrinya. Istrinya bilang, lu ngapain sih ke gereja mulu? Sebentar-bentar ke gereja, sebentar-bentar ke gereja. Padahal rumahnya, saudara, misalnya gerejanya itu Alberta. Dia cuma nyebrang doang sampai rumahnya di seberang. Nggak jauh, cuma begitu doang. Tapi istrinya, kalau suaminya mau ke gereja aja, ngapain sih lo ke gereja mulu? Minggu pagi ke gereja, sore ke gereja. Hari Selasa lo ikut ke gereja, pendalaman Alkitab. Hari Jumat lo ikut doa malam. Tantangan dari istri, saudara. Nggak gampang. Nggak gampang kita mau menuruti firman Tuhan. Kita mau taat nggak gampang. Itu istri yang jadi tantangan. Kadang-kadang suami, istrinya rajin, suami. Ke gereja mulu, ke gereja. Tante ke gereja. Emang lu hidup dari gereja? Emang gereja yang kasih lu makan? Nggak gampang, saudara. Kalau kita rajin ke gereja juga dikit-dikit, ih orang Kristen sih begitu ngomongnya. Ih orang Kristen sih sikapnya begitu. Nggak gampang, saudara, jadi orang Kristen. Taat kepada Tuhan nggak gampang. Kita mesti jaga mulut, jaga sikap. Itu sebabnya kita harus merenungkan firman Tuhan. Kita harus yakin kepada firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena Yosua akan menghadapi berbagai macam tantangan. Yosua akan menghadapi berbagai macam godaan. Itu sebabnya firman Tuhan berkali-kali dikatakan. Kuatkan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Maka engkau akan beruntung di jalanmu. Jalanmu akan selamat. Hari ini kita belajar. Kalau Tuhan mengingatkan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Berkali-kali firman Tuhan katakan. Ayat 5, ayat 6, 7, dan 9. Berarti Tuhan juga mengingatkan kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Mungkin saat ini ada yang sedang ragu-ragu akan penyertaan Tuhan, akan kasih Tuhan. Mungkin sekarang ada yang lagi bimbang. Ingat firman Tuhan katakan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara-saudara, saudara yakin ketaatan yang penuh yang pernah Tuhan tuntut dari Yosua juga dituntut dari kita.
Tuhan gak minta lebih dari kekuatan kita. Karena dia tahu seberapa kuatnya kita. Dia cuma minta kita taat dan setia. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Gak gampang, saudara. Tapi hari ini, biarlah sebagaimana Tuhan mengingatkan Yosua. Di dalam ayatnya 5, 6, 7, dan 9. Tuhan juga mengingatkan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, biarlah kita kuatkan hati kita. Kita teguhkan untuk kita tetap memandang Tuhan. Jangan kita menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Sekalipun godaan banyak. Tapi tetap pandangan kita tertuju hanya kepada Tuhan. Maka perjalananmu akan berhasil. Itulah pesan Tuhan kepada Yosua dan pesan Tuhan juga kepada kita. Saudara-saudara, ada hamba Tuhan bilang sekarang orang lebih takut sama COVID daripada sama Tuhan. Takut apa? Takut mati. Padahal mati mah nggak usah COVID, saudara-saudara. Lagi tidur, bangun, dibangunin nggak bangun, udah mati. Ada seorang kenalan saya, seorang jemaat teman saya, dia sore hari dia main sama anaknya 2, yang satu umurnya 4, yang satu umurnya 5. Dia main sama istrinya, bercanda sama anak-anaknya. Lalu saudara-saudara, sampai malam, saat waktu mau tidur, dia tidur, saudara, masing-masing tidur. Istrinya, anak-anaknya tidur. Karena besoknya hari Minggu, jadi si istri pikir suaminya nggak usah dibangunin lah pagi-pagi. Kan hari Minggu, hari libur gitu ya. Nggak usah bangun pagi-pagi. Jadi sampai siang udah masak, udah apa, udah selesai. Baru dia bangunin suaminya. Kira-kira jam 10. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Waktu dibangunin suaminya nggak ada reaksi. Suaminya nggak ada reaksi waktu dibangunin. Mulai saat itu seminggu lamanya dia nggak keluar dari kamar. Dia nggak mengurus dirinya, dia nggak mengurus anaknya, dia nggak makan, dia nggak minum, saudara-saudara. 1 minggu di kamar. Dia nggak menerima kenyataan seperti itu. Tadi malam dia masih bercanda. Tadi malam dia masih happy-happy. Tapi pagi ini udah terjadi. Jadi kita nggak usah takut sama COVID. Mati mah nggak usah pakai COVID. Yang penting kita harus taat. Yang penting kita harus taat kepada Tuhan. Seperti Tuhan katakan kepada Yosua, teguhkan dan kuatkan hatimu. Ini yang Tuhan mau, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi apapun yang terjadi pada kita, kita nggak usah takut. Takut mati. Kapan juga bisa mati. Pak Gem aja masih ngomong jam 12 tengah malam loh. Jam 12 malam dia baru dipindahin. Dokternya ginjalnya baru datang. Pindahin ke kamar. Jam 12. Baru dapat izin. Terus dipindahinnya kira-kira jam 12 lewat setengah 1. Masih ada seorang suami istri keponakan saya yang melihat. Tapi apa yang terjadi pagi harinya? Saya memang kalau malam nggak tidur, saya jaga. Jadi pagi hari udah ada suster, baru saya tidur. Lalu seorang pembantu katakan gini, Bu, apa yang terjadi? Bapak kenapa tuh? Saya lihat Bapak udah lagi pegang handphone dan matanya ke atas. Saya tepok-tepok pipinya, diam, nggak ada reaksi. Saya mau ngomong apa? Saya sendirian. Saya cuma bilang, Tuhan terima kasih. Engkau sudah berbuat yang terbaik buat hamba-Mu. Jadi sekarang ini yang penting adalah yang Tuhan minta adalah taat dan setia. Kuatkan dan teguhkan hatimu, percaya kepada Tuhan. Perlu kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan bimbang. Jangan takut dengan kematian, dengan COVID. Orang mati, maka kapan dia bisa mati? Nah, setelah keadaan begitu, Pak Gem, saya hubungi dia nggak ada reaksi teleponnya. Saya hubungi Felix lagi mau kerja tengah jalan, lalu dia bilang, oke mah, dia udah tahu karena saya udah nangis. Terus saya hubungin Pak
Pak Wiwi. Tahu Wiwi lagi ada di China. Dia juga nggak bisa jawab karena terlalu sedih. Handphonenya dia kasih volume. Cuma itu yang saya bisa lakukan. Jadi yang Tuhan minta dari kita adalah takut dan setia. Sekarang ini yang Tuhan minta dari kita, takut dan setia. Bukan takut sama COVID. Tapi takut dan setia kepada Tuhan. Lalu saudara-saudara, sejarah yang demikian itu menyadarkan kita. Ketaatan kepada Tuhan akan membawa kemenangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat bagaimana sepanjang perjalanan bangsa Israel, bangsa yang besar, yang tegar tengkuk itu terus bersungut-sungut memberontak kepada Allah. Karena mereka memiliki mentalitas budak yang dibawa-bawa dari Mesir. Mereka sering diingatkan oleh Tuhan. Iman dan ketaatan kepada Tuhan akan membawa kemenangan. Sebaliknya, ketidakpercayaan dan ketidaktaatan akan membawa malapetaka. Membawa tragedi. Nah, saudara-saudara, sejarah yang demikian juga menyadarkan bahwa Yosua harus memiliki sikap yang taat pada hukum Tuhan. Janji penyertaan yang Tuhan berikan pada mereka menuntut konsekuensi ketaatan dari bangsa Israel kepada Tuhan. Hal ini dapat kita lihat seperti tadi saya sudah katakan, berulang kali Tuhan katakan di ayat 5, 6, 7, dan 9. Saudara-saudara, saya akan tutup dengan satu ayat. Saudara-saudara terkasih, dan melalui kisah Yosua ini kita telah belajar suatu pelajaran yang sangat berharga. Bahwa Tuhan yang memanggil Yosua untuk melayani, dia adalah Tuhan yang sama yang memanggil kita untuk menjadi anak-anaknya. Juga pelayan-pelayannya. Dan sebagaimana ia berjanji untuk menyertai Yosua, demikian juga dia akan menyertai kita. Saudara, hidup dan tugas pelayanan yang kita lakukan bukanlah tugas yang mudah. Tantangan yang akan kita hadapi akan jauh lebih rumit dan sulit dari apa yang kita bayangkan. Setiap hari kita bertemu dengan tantangan-tantangan baru, situasi yang tidak menyenangkan. Namun saudara, biarlah kita yakin akan janji penyertaannya dan taatlah akan perintah-perintahnya. Bersama dengan Allah, kita akan dimampukan untuk melalui semuanya itu. Allah kita jauh lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Ia tidak akan pernah gagal untuk menolong kita. Saya akan menutup firman Tuhan dengan sebuah ayat yang pernah tadi saya katakan, ayat favorit saya. Sekali-kali Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dan sekali-kali dia tidak akan meninggalkan kita. Biarlah firman Tuhan hari ini meneguhkan hati kita, menguatkan hati kita. Pesan Tuhan kepada Yosua, biarlah itu juga menjadi pesan Tuhan buat kita. Teguhkan dan kuatkanlah hatimu. Apapun yang terjadi, jangan menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Waktu Pak Agam sakit, ada orang bilang, Pak, kita ke tabib aja Pak, di Jalan Labu. Orang-orang banyak yang baik ke situ. Pak Agam bilang, biarinlah, lebih baik mati daripada ke dia. Jangan menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Seperti Tuhan berkata kepada Yosua. Biarlah Tuhan hari ini juga berkata kepada kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Punyalah iman seperti anak kecil tadi. Iman yang sungguh-sungguh. Bukan iman yang main-main. Bukan iman yang abal-abalan. Tapi iman yang sungguh-sungguh. Amin. Saya percaya firman Tuhan hari ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Kiranya menjadi pelajaran buat kita supaya hati kita dikuatkan dan diteguhkan.
Nanti saya minta Ibu Karmelia untuk berdoa bagi peneguhan firman Tuhan dan mempersiapkan jemaat masuk dalam perjamuan kudusnya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu pagi ini di tengah apapun yang kami alami, baik secara umum itu pandemi ataupun masalah di dalam hidup kami, keluarga kami masing-masing. Firman Allah mengingatkan kami bahwa kami harus tetap setia, harus tetap taat, kami harus bisa menguatkan hati kami, meneguhkan hati kami, tidak goyah bahwa setiap janji yang Tuhan ucapkan pasti akan Tuhan genapi. Amin. Terima kasih Tuhan, kalau pagi ini kembali hati ini dihibur dan dikuatkan. Tuhan, tolong berkati juga Ibu Gembala kami Tuhan, Kau yang sudah berbicara melalui beliau. Kami percaya Tuhan juga yang akan lebih membukakan, lebih mewahyukan lagi kehendak Tuhan untuk disampaikan kepada kami. Kalau hari ini Tuhan sudah memakai beliau, maka hari-hari berikutnya, ke depannya juga Tuhan akan lebih lagi memakai dan mengurapi beliau untuk memberi makan kami, domba-dombamu di Alberta ini. Tuhan, sekarang kami akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Kami percaya ini bukan sekedar ritual, bukan sekedar tradisi atau kebiasaan yang kami lakukan setiap awal bulan. Tetapi kami sungguh-sungguh menghargainya. Kami mengingat bagaimana ada sosok Yesus Kristus yang begitu amat sangat mencintai kami, sampai rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kami. Biarlah kami bisa mengingat momen ini, melakukannya dengan begitu sakral, bahwa Tuhan telah turun menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memasuki perjamuan kudus. Sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita angkat tubuh Kristus dengan tangan kanan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Setiap minggu pertama Tuhan memberikan kesempatan untuk kami makan, minum sehidangan bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya tubuh dan darah-Mu yang menyatu dengan kami itu tidak akan sia-sia. Tetapi akan memberikan kekuatan demi kekuatan kepada kami. Untuk kami lebih percaya akan firman-Mu Tuhan. Bagi kami mungkin pagi ini yang sakit, kami percaya bilur-Mu juga sanggup untuk menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya sakit penyakit kami sudah ditanggung di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang tercucur, yang membersihkan dosa-dosa kami, yang memberi pengampunan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Dalam nama Yesus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Lalu kita angkat darah Kristus dengan tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus.
Bapak Wiwi kata Elia akan mengucap syukur dan menaikkan doa penutup. Bapa dalam surga, sekali lagi kami datang kepadamu setelah kau izinkan kami bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami sungguh mengucap syukur kalau di siang hari ini kami boleh menikmati tubuh dan darah Kristus. Kami boleh mengingat kembali akan karya penebusan Putramu yang tunggal yang begitu indah, yang begitu luar biasa, yang menunjukkan betapa besar kasih dan cintanya kepada kami semua. Biarlah lewat apa yang kami lakukan saat ini, kami terus mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan, akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, sehingga di sisa-sisa hidup kami boleh berjalan menurut tuntunan-Mu, kami boleh berjalan untuk menyenangkan hati-Mu, kami boleh berjalan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, tuntun kehidupan kami, pimpin kehidupan kami, supaya apapun yang kami lakukan, semuanya bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat kesempatan di siang hari ini Bapa. Terima kasih buat meja perjamuan kudus-Mu. Terima kasih buat ibadah di siang hari ini yang boleh kami naikkan. Terima kasih buat semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah mendengar firman Tuhan dan juga kita bisa mengikuti perjamuan kudus di ibadah kita hari ini. Dan pada saat ini juga kita akan memberikan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita akan kirimkan seperti biasa di QRIS yang sudah disediakan oleh gereja. Dan sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan persembahan kami. Tuhan berkatilah setiap tangan-tangan kami yang memberi, baik juga kami yang tidak memberi Tuhan. Berkati setiap pekerjaan dan usaha kami, apapun yang dikerjakan oleh tangan kami Tuhan berhasil. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Kita katakan, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu menunjukkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih Bapak Ibu buat persembahannya. Puji Tuhan, saat ini juga kan kita berdoa syafaat. Nanti Ibu Pur yang akan memimpin kita di doa syafaat, dan sebelumnya kita akan naikkan pujian, dan setelah doa syafaat nanti Ibu Gembala akan memimpin kita di dalam doa berkat dan doa penutup. Kita naikkan pujian kepada Tuhan, kita katakan, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan,
kaki. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur berterima kasih Tuhan. Sungguh benar Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau besar Tuhan, lebih dari besar dari segala masalah kami. Dari segala sakit penyakit kami, dari segala apapun Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Engkau yang berkuasa di bumi dan di surga. Bapak, sungguh kami bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu, bahkan juga kehadiran-Mu Tuhan di dalam ibadah kami. Sekalipun di dalam keadaan online Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir di rumah-rumah kami Tuhan. Di dalam setiap ibadah kami pada saat pujian penyembahan dinaikkan. Maka hadirat-Mu turun atas setiap kami, melawat setiap kami Bapak. Kau sudah pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai penghujung ibadah ini Tuhan. Kami sudah dilayakkan untuk memuji menyembah-Mu. Bahkan kami sudah dilayakkan untuk bersehidangan dengan Engkau Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan setiap firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan ingatkan bahkan Allah Roh Kudus yang memampukan kami Tuhan. Saat ini pagi ini kami belajar dari sikap Yosua Bapa. Biarlah kami mau memiliki sikap seperti Yosua yang memiliki keyakinan pada janji penyertaan Tuhan. Karena janjinya iya dan amin. Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Janjinya selalu digenapi dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan kami mau pegang janji-Mu. Karena janji-Mu ya dan amin. Penyertaan-Mu di setiap langkah hidup kami Tuhan. Engkau yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami Bapak. Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami Bapak. Kami bersyukur berterima kasih memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli, Engkau yang mengasihi kami lebih dari orang-orang terdekat sekalipun Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat janji-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga mau belajar sikap seperti Yosua yang memiliki ketaatan Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan di dalam kehidupan kami mau taat akan perintah-perintah-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, sekalipun memang ketaatan itu mungkin secara daging, secara manusia susah Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, kalau kami mau maka Allah yang akan memampukan kami, Allah Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk melakukannya. Karena taatan itu Tuhan sesuai dengan firman-Mu, taatan itu tidak susah Tuhan. Kami yakin dan percaya pada saat kami mau akan Tuhan akan memampukan kami. Bahkan kami yakin dan percaya Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Tidak ada perkara mustahil bagi orang percaya. Orang yang bersandar berharap kepadamu tidak akan dikecewakan. Terima kasih buat janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih juga buat kesempatan kami boleh dipersatukan, kami boleh dikumpulkan bahkan lewat online ini Bapak. Kami boleh menikmati Tuhan kehadiran Tuhan. Bahkan kami boleh sehidangan dengan Engkau Bapak. Biarlah perjamuan kudus ini bukan hanya seremonial, bukan yang biasa-biasa tetapi luar biasa. Karena Engkau hadir, Engkau yang memberkati kami semua. Bahkan kami terlalu yakin dan percaya lewat perjamuan kudus ini 21 berkat itu yang Tuhan janjikan ada di dalam kehidupan kami. Asalkan kami mau pegang janji-Mu, kami percaya. Yang sakit sudah disembuhkan, yang susah sudah dihiburkan. Yang mengalami masalah sudah berikan jalan keluar. Bahkan yang putus asa sudah diberikan pengharapan. Yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak buat janji-Mu. Terima kasih juga buat Ibu Gembala Tuhan yang begitu setia mengayomi kami, Jemaat Alberta. Juga Tuhan untuk firman-Mu yang telah ditaburkan. Kami yakin dan percaya terus Tuhan mau pakai Ibu Gembala sebagai gembala kami Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu. Hikmat, kebijaksanaan, kesabaran yang daripada-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan kalau Engkau sudah memilih Ibu Gembala, maka Tuhan yang akan memperlengkapi dia. Tuhan yang akan menaungi dan menopangnya Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati juga Pendeta Karmelia Tuhan yang membantu di dalam pelayanan GBI Alberta. Tuhan juga berkati. Begitu juga hamba-hamba-Mu yang lainnya Tuhan. Yang Tuhan sudah pilih untuk kami boleh melayani di GBI Alberta.
Biarlah Tuhan juga perlengkapi kami. Tuhan berikan kami ketaatan, kami juga memiliki pegang janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih juga Tuhan untuk Dama yang melayani pagi hari ini sebagai WL. Kami yakin dan percaya Tuhan, jerih lelahnya tidak akan sia-sia. Tuhan yang perlengkapi, Tuhan yang terus perhitungkan sebagai upah baik di bumi maupun di surga. Apa yang menjadi cita-citanya Tuhan berkati. Berkati juga Tuhan, Ibu Rita Tuhan yang setia juga melayani sekretariat. Terus Tuhan topang beri kekuatan kesehatannya daripadamu. Terima kasih juga Tuhan untuk jemaat Alberta Tuhan yang setia Tuhan, yang juga yang selalu Tuhan online di ibadah ini Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus yang juga Tuhan memberikan kekuatan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, Kau yang kuatkan, Engkau yang terus topang kami Bapak, sehingga kami boleh melewati hari demi hari dengan pertolongan dan penopangan yang daripadamu Bapak. Kami serahkan jemaat Alberta ke dalam tangan kasih pimpinan-Mu. Jemaat ini adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu, biji mata-Mu Tuhan. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Apapun pergumulan masalah yang mereka hadapi, kami serahkan dalam kasih pimpinan-Mu. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang sanggup menolong mereka Tuhan. Engkau yang juga Tuhan memberikan mereka yang kekurangan, Tuhan cukupkan segala kebutuhan keperluan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan Tuhan rangkaian ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan ke dalam tangan kasih pimpinan-Mu. Satu keyakinan kami Tuhan, Engkau yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Kami mau terus tetap pegang janji-Mu. Kami mau terus taat kepada firman-Mu, kepada janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, perlengkapi kami. Untuk hari-hari ke depan kami mau melakukan aktivitas kami Tuhan. Kami mau sertakan Engkau, libatkan Engkau di dalamnya. Dan kami mau melakukannya sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sudah memimpin ibadah kami dari mula sampai akhirnya. Biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan penyampaian firman Tuhan juga yang Tuhan sudah sertai boleh masuk di dalam hati kami, pikiran kami, dan perasaan kami. Ajar untuk kami melakukannya melalui mulut dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah menyatu dengan kami. Kami percaya itu tidak akan sia-sia. Itu sebabnya kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, memimpin kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hari Minggu. Shalom Bapak Ibu, perlu Thank you, diingatkan kembali Dama, ada Bunda, beberapa pengumuman. Paulus. Wah, setelah ini kita akan ada sekolah minggu, tolong anak cucunya diingatkan kembali masih online.
untuk hari nanti ada kelas ketiga. Semuanya, God bless you Bisa all. hari Selasa ada WBI. Ya, Bapak Ibu tetap ikuti kegiatan kita. Kita berharap untuk bulan depan semoga dalam rencana dan kehendak Tuhan kita bisa kembali ibadah onsite. Silakan buka kameranya Bapak Ibu yang mau bersay halo silakan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah beribadah bersama-sama.